Teman-teman punya kotak susu bekas? Tunggu, jangan dibuang ya. Kotak susu ini sangat bagus untuk menanam daun seledri hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Januri Nur Hidayat. Kali ini saya akan menanam daun seledri hidroponik memakai kotak susu bekas. Apa sih kelebihan kotak susu ini? Simak terus ya teman-teman. Di sini saya punya beberapa kotak susu yang sudah saya cuci memakai sabun. Pastikan bagian dalam kotak susu tidak berbau susu lagi. Kita akan membuat kotak susu ini menjadi media hidroponik sederhana. Kita akan melubangi dulu kotak susu ini. Kita buat dulu mal atau cetakannya sesuai besar netpot yang akan kita gunakan. Setelah itu, kita lubangi kotak susu ini memakai cutter atau pisau sesuai cetakan yang kita buat tadi. Bagian yang kita lubangi adalah bagian samping, sisi yang tipis atau yang bagian kecilnya, supaya bisa menampung lebih banyak air di dalam kotak dan netpotnya tidak terendam. Hasilnya akan seperti ini teman-teman. Netpot bisa masuk kurang lebih setengah bagian. Jika ingin netpot masuk lebih dalam ke kotak, tinggal diperbesar lagi lubangnya. Setelah semua kotak dilubangi, langkah selanjutnya adalah menyiapkan bibit seledri yang akan kita tanam. Di sini saya punya bibit seledri dan selada. Sebelum itu, kita harus membuat larutan air nutrisi hidroponik terlebih dahulu. Kita pakai pupuk AB mix sayuran daun. Cara melarutkan nutrisi untuk hidroponik bisa dilihat di video yang ini. Nanti linknya ada di deskripsi. Untuk menanam daun seledri hidroponik, saat awal pindah tanam, saya beri kepekatan kurang lebih 600 ppm. Caranya, siapkan 5 liter air di ember. Kemudian, masukkan pekatan A 15 ml dan pekatan B 15 ml. Aduk sampai tercampur rata. Untuk tutup kotak susu, saya beri lubang dan dipasang ke masing-masing kotak. Teman-teman bisa juga melepas tutup ini agar lebih banyak udara yang masuk ke dalam kotak. Lubang ini sebagai kontrol ketinggian air dan juga untuk sirkulasi udara. Kita tuangkan larutan air nutrisi ke setiap kotak susu sampai batas lubang tutupnya. Saat awal pindah tanam, saya buat bagian bawah netpot menyentuh air nutrisi. Di sini sudah ada bibit seledri dan bibit selada yang kita siapkan tadi. Untuk cara semai seledri dari biji bisa dilihat di video ini. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Kita masukkan bibit seledri ke netpot. Lalu kita masukkan netpotnya ke lubang kotak susu. Hasilnya akan seperti ini. Sebagian kotak saya isi dengan selada dan sebagian lagi diisi daun seledri hidroponik. Tempatkan daun seledri hidroponik di tempat yang terkena cukup sinar matahari. 8 hari setelah pindah tanam, kita cek tanaman daun seledri hidroponik kita sudah meninggi dan akarnya mulai memanjang. Cek juga kondisi air nutrisi. Jika mulai berkurang bisa ditambahkan. Jika air nutrisi di dalam kotak kotor atau terlihat ada jentik nyamuk, sebaiknya air nutrisi diganti dengan yang baru. Usia 17 hari setelah tanam, semakin tinggi daun seledri hidroponik yang kita tanam. Akar daun seledri hidroponik juga mulai lebat, berwarna putih bersih, menandakan daun seledri ini cukup sehat ya teman-teman. Kita akan mengganti air nutrisi
dan kita naikkan kepekatan menjadi 1000 sampai 1200 ppm. Untuk mengukur kepekatan air nutrisi ini, kita memerlukan alat yang namanya TDS meter. Untuk pemula, tidak memakai alat ini juga tidak masalah. Cara pemakaian TDS meter bisa teman-teman lihat di video yang ini. Linknya di deskripsi ya teman-teman. Kotak susu ini bagian dalamnya terdapat lapisan alufoil, sehingga bisa menampung air dan kertas bagian luar kotak ini bisa meredam panas sinar matahari. Sehingga air nutrisi di dalam kotak tidak ikut panas ketika terkena sinar matahari. Selain itu, menanam daun seledri hidroponik dengan kotak susu ini bisa menghemat tempat dan sangat mudah dipindahkan sesuai keinginan kita. Tanaman hidroponik ini bisa dijadikan hiasan di depan rumah ya teman-teman. Daun seledri hidroponik ini bisa dipetik kapan saja sesuai kebutuhan. Jika mau masak, tinggal potong beberapa batang seledri hidroponik segar atau fresh from the garden, dan tentunya tidak perlu beli ya teman-teman. Pecinta hidroponik, boleh tekan tombol subscribe-nya. Banyak cerita hidroponik saya bagikan di channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.